Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercangang-cangang semua dan bergegas menyambut dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena dia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecil. Seringkali roh itu menceretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Masalah adalah bagian hidup kita. Mau tidak mau, pasti ada masalahnya. Mengapa? Karena banyak sumbernya. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Karena kita sebagai manusia banyak kelemahan, kekurangan, pastilah nanti kita bisa menghadapi masalah. Dan dunia ini gak sempurna juga. Berhati-hati pun tetap kita bisa kena kecelakaan, penyakit, dan apa saja. Dan ada iblis. Iblis itu gak berhenti cari kesempatan untuk menghancurkan kita. Jadi ya masalah ada, selalu ada. Dalam Injil kita hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan pada kita bagaimana caranya menghadapi masalah hidup. Ada masalah yang bisa kita antisipasi waktu depan, dan ada juga masalah yang sedang kita alami saat ini. Nah, biasanya ada yang
bingung sampai bingung ya, karena sudah melihat masalah di masa depan bagaimana ya, sampai dia gak bisa melakukan apa-apa waktu itu. Nah, Tuhan Yesus sudah tahu waktu sudah dekat untuk dia disiksa sampai disalibkan dan meninggal. Tetapi ada kejadian di depannya, ya dia lakukan itu. Nah, ini satu prinsip hidup kita. Kalau kita bingung dengan masalah-masalah di hidup kita, lakukanlah, ambillah langkah yang cukup jelas di depan kita. Kita gak usah bingung selalu dengan urusan masa depan yang kita sedang hadapi. Itu saja yang kita lakukan, khususnya langkah yang jelas. Contohnya ada masalah di keluarga, ada di sana ada yang kena penyakit kanker, dan kalau kehilangan orang ini bisa tambah parah situasi kondisi di keluarga, dan mungkin ada yang sudah bingung bagaimana ya kalau itu sudah terjadi. Nah, gak usah dibebani hal itu. Yang penting adalah apa saja yang kita bisa lakukan sekarang, lakukan itu. Nah, kalau kita melakukan itu, pasti kalau masalah yang di masa depan itu datang sudah lebih ringan lah, karena gak menambah. Nah, kalau yang kita bisa lakukan sampai kita gak bisa melakukan itu hanya gara-gara karena kita berpikir terus ke masa depan, dan saat itu datang pasti lebih banyak masalahnya. Karena yang sudah bisa dibereskan gak jadi. Nah, itu satu hal yang kita bisa pelajari hari ini. Tuhan Yesus gak terlalu berpikir ke masa depan. Saat dia ada keperluan waktu itu, dia hadapi itu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi, apalagi kalau kelihatannya kita gak bisa mengatasi masalah itu. Nah, itu dia bilang ada beberapa masalah di hidup kita yang kita harus terima saja dan tahan, sabar, tenang saja. Biasanya kalau ada masalah, seperti kalau gigi kita sakit, mau dijabut secara segera dijabut, karena kita gak mau rasa sakit itu. Tapi ada beberapa penyakit gak bisa dijabut segeranya, maksudnya gak bisa diberhentikan atau dibereskan, karena ya itu kodratnya. Ada beberapa hal yang kita harus alami terus dan dibebani. Nanti pasti ada solusinya. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Ada beberapa hal yang bisa diatasi hanya dengan berdoa. Nah, jadi kalau ada masalah di hidup kita yang mau tidak mau tetap ada, didoakan. Maksudnya apa? Karena ada beberapa hal yang kita gak bisa atasi dengan kekuasaan kita. Jadi kita harus minta dari Tuhan. Tuhan saja yang bisa mengatasi itu. Nah, doa itu apa? Doa itu hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, maksudnya kita lebih mendekati kepada Tuhan, supaya dengan bantuannya Tuhan kita bisa mengatasi, memaknai masalah hidup kita itu. Nah, ini yang undangan kita sekarang, buat kita yang punya masalah, siapa saja di antara kita yang punya masalah yang cukup berat tapi gak bisa diselesaikan, didoakan supaya masalah itu menjadi alasan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan
Dan dengan bantuannya Tuhan, pastilah dengan iman kita juga itu bisa diatasi. Maksudnya yang penyakit itu disembuhkan, gak juga bisa penyakit itu terus dan sampai orangnya meninggal. Tetapi dengan Tuhan semua saja bisa menjadi bermakna, sama saja. Maksudnya ya kita bisa menerima itu karena hubungan kita dengan Tuhan sudah kuat. Nah, semoga selain putus asa, kita selalu percaya bahwa tidak ada masalah di hidup kita yang tidak bisa dihadapi dengan bantuannya Tuhan. Nah, tetapi sebelum itu jadi, lakukanlah apa saja yang kita bisa lakukan dan harus dilakukan. Jangan sampai kita menunda-tunda hal-hal ini, dan saat masalah besar itu di masa depan datang, pastilah tambah parah. Lebih bagus ya kita jalankan saja hidup kita dan sambil berdoa. Dengan cara ini tentu saja hidup kita selalu menjadi bermakna, meskipun kita tenggelam dengan banyak masalah. Amin.